Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Hamidah dengan NIM K71211889 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Dalam rangka memenuhi tugas terstruktur 2 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi Magister Pendidikan, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna atau a perfect society. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna apabila memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Contohnya adalah seperti saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Sementara itu, kelengkapan secara eksternal apabila keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of Law. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya sejak hampir 1 abad yang lalu. Cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Dalam konstitusi-konstitusi tersebut dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal pada tahun 2003, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen ketiga, yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Dan yang kedelapan adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis.
Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sementara itu, adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan dan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofis perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan, sehingga negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.